Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Galeri Ruang Belajar. Kali ini kita akan belajar latihan soal akhir tahun pelajaran Pancasila kelas 1 SD Kurikulum Merdeka. Ya, cara belajarnya kali ini di sini di dalam video ini nanti kita akan ada 3 jenis soal latihan. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan, yang kedua pilihan ganda, dan yang ketiga melengkapi kalimat yang kosong. Adik-adik sudah siap? Kita langsung mulai ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat gotong royong? Ya, adik-adik bisa menjawabnya. Sekarang kakak bantu jawab ya. Manfaat gotong royong adalah bisa membuat tugas menjadi ringan dan lebih cepat. Karena gotong royong itu berarti mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Jadi, tugasnya akan jadi lebih ringan dan juga lebih cepat selesai. Tapi ingat ya adik-adik, gotong royong ini tidak boleh dilakukan dalam menjawab soal-soal ujian. Gotong royong ini dilakukan misalnya dalam piket di kelas ataupun membersihkan halaman lingkungan rumah adik-adik sekalian. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa aturan saat makan bersama teman? Ya, adik-adik sudah bisa menjawabnya? Kakak lihatin jawaban kakak ya. Aturan saat makan bersama teman antara lain 1. Mencuci tangan 2. Berdoa 3. Berbicara seperlunya dan yang keempat duduk dengan santun. Mencuci tangan membuat kita terhindar dari kuman. Cucilah tangan dengan sabun lalu bilaslah dengan air yang bersih. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, itu berbicara seperlunya. Saat makan, adik-adik nggak boleh banyak bicara ya, karena banyak bicara bisa membuat kita tersedak. Yang keempat, duduk dengan santun. Saat makan, adik-adik harus duduk dengan baik. Tidak boleh mengangkat kaki ke atas kursi. Makanlah yang santun sesuai dengan aturan. Kita ke soal selanjutnya ya adik-adik. Bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan pendapat? Ya, jawabannya adalah mengangkat tangan sebelum berpendapat. Selain itu, dalam berpendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus memaklumi perbedaan dalam berpendapat. Nggak boleh marah-marah. Kita ke soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya adalah soal pilihan ganda. Amati simbol di samping. Sila Pancasila dengan simbol itu berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang mana ya adik-adik? Di sini ada simbol bintang emas.
Ya, benar. Simbol bintang emas berarti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ke soal yang selanjutnya. Amati simbol di samping. Contoh penerapan Pancasila dengan sila itu adalah titik-titik. A. Menjenguk teman yang sakit. B. Melaksanakan ibadah. Atau C. Musyawarah kelas. Jawabannya adalah yang C, musyawarah kelas. Di sini kakak punya simbol banteng. Di sini merupakan simbol sila keempat dari Pancasila. Kepala banteng berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah. Simbol banteng sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, salah satu contoh penerapannya adalah musyawarah kelas. Kita ke soal selanjutnya. Waktu istirahat telah selesai. Tindakan yang harus kita lakukan adalah titik-titik. A. Tetap bermain. B. Jajan di kantin. Atau C. Masuk ke dalam kelas. Ya, jawabannya adalah yang C, masuk ke dalam kelas. Jadi saat istirahat telah selesai, adik-adik harus segera masuk ke dalam kelas untuk kembali belajar. Soal selanjutnya. Mainan adik ada di rak atas. Adik sulit untuk mengambilnya. Tubuh kakak lebih tinggi dari adik. Kakak sebaiknya titik-titik. A. Membantu mengambilkan mainan adik. B. Menyembunyikan mainan adik. Atau yang C. Meminjam mainan adik. Mudah ya adik-adik, soalnya jawabannya tentu yang A, membantu mengambilkan mainan adik. Kita ke soal selanjutnya. Ini adalah melengkapi kalimat. Adik-adik harus mengisi kalimat yang kosong. Tidak membeda-bedakan teman sesuai dengan sila titik-titik Pancasila. Sila keberapa ya? Tidak membeda-bedakan teman. Ya, benar. Tidak membeda-bedakan teman sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Soal selanjutnya. Di sekolah kita harus titik-titik penjelasan guru. Ya, tentu di sekolah kita harus mendengarkan penjelasan guru. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Kita harus ikut titik-titik saat jajan di kantin. Ya, benar. Jawabannya adalah kita harus ikut mengantri saat jajan di kantin. Di sini
Di gambar ini terlihat ada anak-anak yang berdiri rapi mengantri untuk membayar jajan di kasir kantin. Terima kasih adik-adik, selamat belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini ya. Dadah!